pada hari ini kami diamanahkan untuk membawakan materi tentang pemanfaatan Chromebook dan penggunaan akun belajar ID pada pembelajaran. Ya, pertama saya akan membahas bagaimana Chromebook yang kita dapatkan yang bantuan, bagaimana cara dimanfaatkan supaya teroptimalisasi bantuan dari pemerintah. Nah, Chromebook yang kita dapatkan adalah merek Xerox, itu 80%, ya. Tidak semuanya dari luar negeri, tapi 80 sampai 90% itu dari buatan Indonesia. Nah, Chromebook yang kita dapatkan sekarang ya. Bagaimana penggunaannya? Kita tahu Chromebook berbeda dengan laptop seperti biasanya. Bisa dilihat dari keyboardnya. Chromebook untuk dinyalakan itu tidak bisa juga menggunakan tombol power on off, dan bisa juga pada saat dibuka itu langsung otomatis. Jadi ketika membuka layar itu sudah bisa aktif. Jadi sekitar 10 sampai 15 detik itu sudah aktif Chromebook-nya dengan logo Chrome. Jadi pertama saya jelaskan bagaimana melakukan pengaturan awal, kemudian menghubungkan Chromebook ke jaringan. Ya, tadi saya sudah jelaskan bagaimana menyalakan, sangat mudah, bisa kita semua lakukan. Kemudian melakukan pengaturan awal, kemudian menghubungkan Chromebook dengan jaringan. Ini adalah touchpad dari Chromebook. Ini tidak ada di sini klik kanan, klik kirinya, hanya dengan menggunakan jari, maka klik kiri dan klik kanannya itu sudah terpenuhi. Tahap awalnya semua perangkat, mau smartphone maupun laptop, itu pasti ada bootingnya. Nah, khusus Chromebook wajib login. Jadi setiap kali masuk, setiap mati, maka Chromebook mewajibkan untuk memasukkan password seperti itu. Kemudian sebelum menggunakan, kita lakukan berbagai pengaturan dari bahasa, pengguna, perangkat. Jadi bisa digunakan 2 perangkat khusus. Saya jelaskan sebelumnya, khusus untuk bantuan Xerox, maka sudah 1 pekan ini Kemendikbud membatasi atau memblok untuk penggunaan selain belajar ID. Jadi untuk selain belajar ID, maka akun-akun Gmail yang lain itu tidak diperbolehkan masuk, ya, karena ini sudah diatur melalui perangkat. Kemudian bisa menambahkan dan menghapus pengguna, kemudian bisa menghapus aplikasi, kemudian aktifkan ekstensi. Kita lanjut. Di sini keyboardnya tidak ada F1, F2. Tidak ada F1, F2 karena untuk mengoptimalisasikan saja pekerjaan, karena Chromebook untuk berbasis online. Ya, jadi di keyboardnya itu ada pintasan-pintasan. Sebentar kami perlihatkan apa-apa saja pintasan-pintasannya. Cara-cara cepatnya kita menggunakan Ctrl Shift Alt, kemudian Shift Alt, pakai kode-kode,
maka keinginan-keinginan yang seperti di laptop itu bisa terakses. Ini salah satu link yang bisa kita gunakan untuk sebagai simulator. Jadi kalau ada ustadz dan ustazah yang mau belajar mandiri, silahkan saya akan bagikan ya. Silahkan diklik error. Bukan jaringan ini. Udah mau Ya, lanjut. Ini adalah simulator menggunakan Chromebook. Bisa nanti entah kenapa tidak aktif linknya. Padahal tadi saya sudah coba bagus. Ya, ini booting awalnya. Mungkin sudah ditahu. Saya lanjut saja. Kemudian ini adalah akses awalnya. Sebelum menggunakan Chromebook mengatur untuk connect ke jaringan ya, walaupun setelahnya bisa tidak connect. Jadi Chromebook pada saat penggunaan awal harus connect dulu, connect dengan jaringan pakai hotspot bisa, WiFi juga bisa. Kemudian login menggunakan akun kita ya. Akun yang digunakan adalah akun ID belajar yang sudah dibagikan. Ya, ini contohnya untuk segi ininya untuk awal masuknya, passwordnya. Kemudian ini tampilan awalnya. Kemudian sebelum menggunakan kita ke pengaturan dulu. Pengaturan kita pretest saja langsung. Pengaturannya ada di sini, di kanan ya, bagian kanan ya, setelan ya. Lanjut. Ini adalah pengaturannya, tampilan yang sederhana untuk Chromebook. Kemudian setting jaringan sudah dari awal. Kemudian Bluetooth, fungsi Bluetooth di sini bisa dijadikan notifikasi. Jadi ketika diaktifkan Bluetooth-nya, kemudian tautkan ke handphonenya, maka otomatis notifikasi yang ada di handphone itu akan ke Chromebook. Penting Bluetooth-nya aktif. Jadi otomatis tampil notifikasinya di Chromebook. Penting tertaut dengan HP-nya. Bisa juga ketika HP-nya digunakan sebagai hotspot ke Chromebook, maka akan tampil notifikasi. Penting tertaut dengan Chromebook-nya. Oke, tampilan connect. Kemudian adalah setting pengguna. Ini adalah perangkat tampilan cermin. Ini bisa digunakan pada saat Chromebook terkonek ke proyektor. Jadi bisa kita tampilkan, bisa di sini diatur besar dan kecilnya. Kemudian personalia. Untuk ini sebenarnya untuk penggunaan Chromebook bisa menggunakan Play Store, tapi khusus pengguna Belajar ID di bawah Kementerian Pendidikan, maka Play Store-nya tidak diizinkan untuk digunakan. Makanya dulu pada saat awal-awal penggunaan Chromebook masih bisa, tapi setelah diblok maka penggunaan
khusus untuk ID belajar, maka Play Store-nya di blok, tidak bisa digunakan. Ini adalah tampilan-tampilan menunya. Ini adalah tampilan aplikasinya, bisa dihapus dan bisa diinstal. Cara menginstal aplikasi-aplikasi yang ada di Chromebook, saya akan praktekkan. Silahkan membuka browsernya, kemudian klik browser web store. Jadi web browser Chrome juga punya store aplikasi. Jadi gratis. Ya silahkan dimanfaatkan apa yang penting. Ada yang khusus aplikasi untuk mengedit video, ada game yang standar. Ya, bisa dilihat. Kemudian ya, inilah tampilan-tampilan aplikasi-aplikasi yang bisa diinstalkan ke Chromebook-nya. Lanjut. Kemudian sebelum menggunakan Chromebook, diusahakan tampilan bahasanya diatur ketika browsing, ya. Kemudian kelebihan dari Chromebook otomatis update, jadi tidak perlu klik-klik update karena Chromebook ini otomatis terupdate sendiri. Kemudian mengganti bahasanya bisa ke setelan, kemudian bisa ke bahasa Inggris. Jadi pada saat browsing, bisa ketika kita mencari situs-situs yang berbahasa Inggris, maka ketika kita mengatur Chrome-nya dengan bahasa Indonesia, bahasa Inggris kita download dulu di Chrome-nya, kita setting, kemudian bahasa Indonesia, maka otomatis ketika kita menjelajah situs yang berbahasa Inggris, maka Chromebook langsung menerjemahkan itu kecanggihannya. Maka Chromebook bisa menerjemahkan, tinggal diatur di bahasa dan masukan. Ya, silahkan di otak-atik di situ. Atau bisa di setting di Google Drive di menu data dan personalisasi. Kita praktek saja langsung. Bisa dibuka Gmail-nya dulu. Oh, akun ya, ini Afwan, akun ya, kemudian data dan personalisasi, kemudian kita cari bagian bahasa. Jadi saya sarankan untuk emailnya itu menggunakan bahasa Indonesia. Semua penggunaan akun Google-nya itu berbahasa Indonesia supaya mudah dipahami. Lanjut. Ini penggunaan bahasa ya, dirubah bahasanya. Ini sudah. Kemudian menambahkan dan menghapus akun, khusus penggunaan Chromebook untuk Chromebook dari kementerian, maka penggunaan akun Gmail diblok. Saya sudah coba beberapa kali, maka tidak bisa digunakan Gmail.
kecuali untuk belajar ID ya bisa. Kemudian adalah pintasan-pintasan keyboard, silahkan di screenshot. Kalau Ctrl N membuka jendela baru sama semua. Ctrl T, tab baru. Silahkan dicoba Ctrl T. Ini Ctrl T ya. Ctrl T, maka terbuka ya. Oke. Kita kembali. Kemudian Ctrl Tab, semuanya ada di sini untuk pintasan-pintasannya. Khusus klik kanan bisa digunakan pencet Alt, kemudian klik kanan, ya. Atau diposisikan dua jari di touchpad-nya, kemudian ditekan bersamaan, maka akan muncul yang seperti ini. Ya, setel wallpaper. Ini adalah pintasan-pintasan keyboard. Bisa dihafal-hafal supaya bisa memudahkan. Bisa juga menutup jendela yang aktif. Langsung saja Shift Ctrl W. Ini selanjutnya pintasannya. Bisa Ustazah diambil filenya sebentar, kemudian apa-apa saja pintasannya supaya memudahkan pada saat digunakan Chromebook-nya mengetik atau dan yang lainnya. Ya, kemudian bisa diperkecil Alt tambah minus. Ya, khusus untuk Chromebook untuk print bisa tidak menggunakan kabel USB ya. Yang penting satu jaringan. Jadi umpamanya Ustazah menggunakan WiFi, bisa di set dulu printnya, di setting ke WiFi-nya, kemudian Chromebook-nya bisa juga dikonekkan ke WiFi yang terpasang di sekolah, maka otomatis terkonek, maka bisa langsung di print tanpa kabel. Ya, ini pintasan-pintasannya yang cukup banyak. Membuka aplikasi file, pintasan keyboardnya Shift Alt M, kemudian melakukan pertinjauan file dalam aplikasi, pilih file lalu tekan spasi, kemudian menampilkan file yang tersembunyi dalam aplikasi, kontrol tambah titik, tuh. Memunculkan area status tempat waktu muncul, Shift Alt S, kemudian mengklik ikon 1 sampai 8 di rak, pintasan keyboardnya Alt, kemudian 1 sampai Alt 8. Kemudian mengklik ikon terakhir di rak, itu adalah Alt 9. Bisa
ustazah dan ustadz bisa dipraktekkan yang mengaktifkan Chromebook-nya. Saya kira ini adalah apa namanya, pintasan-pintasan yang penting untuk digunakan karena kita tahu Chromebook kurang dari segi tombol-tombolnya kurang dibandingkan dengan laptop. Kemudian screenshot bisa di bagian kanan ya, ada menunya screenshot, bisa diklik ya, langsung saja bisa dipilih, maka sudah langsung ambil gambar ya, seperti itu. Kemudian membuka link jendela baru, sama, tekan shift dan klik link. Kemudian membuka link di tab seret tautan ke kolom, kemudian URL tab. Lanjut memuat halaman aktif, Ctrl R, seumpamanya situs yang dibuka mau lagi dibuka, maka pintasannya adalah Ctrl R. Mau menyimpan halaman, Ctrl S, sama dengan laptop ya. Kemudian mencetak halaman aktif, Ctrl P. Saya coba Ctrl P. Kemudian menghentikan halaman bisa dipencet ESC yang ada di bagian kiri atas Chromebook. Ya, ini adalah pintasan-pintasan. Ya, saya lanjut. Ini ya. Untuk touchpad-nya, untuk menggerakkan kursor, gerakkan jari pada panel sentuh seperti ini. Kemudian untuk mengklik atau tap di bagian kiri kanan bawah touchpad-nya. Kemudian klik kanan, ya yang tadi saya jelaskan, dua jarinya. Kemudian scroll, ya dua juga jarinya seperti ini. Dua jarinya. Kemudian berpindah antara halaman. Kemudian untuk berpindah antar halaman, jarinya bisa disentuhkan ke touchpad, kemudian digeser. Geser kiri atau kanan sesuai dengan tab yang kita inginkan. Melihat semua jendela yang terbuka. Ya, saya kira ini adalah bisa dibaca nanti pada saat saya bagikan. Saya lanjut saja. Ya, ini untuk mengubah cara kerja touchpad-nya. Apakah ingin mau dipercepat ya kecepatan kursornya atau sesuai dengan keinginan, maka bisa juga diatur. Ya, sama seperti tadi di pengaturan. Kemudian di sini ada pilihan touchpad. Ya, ini. Kita coba. Kita ke pengaturan.
Bisa kita cari kalau seumpamanya tidak ada. Ini dia touchpad. Di sini kecepatannya apakah mau diperlambat atau dipercepat, tergantung kita, tergantung selera ya, seperti ini. Saya close ya. Jadi seumpamanya mau diatur touchpadnya, klik saja di pencarian, kemudian ketik kata kuncinya touchpad, maka akan muncul di pengaturan di bagian perangkat ya, seperti itu. Ya, kemudian untuk penggunaan Chromebook, semoga bisa terbuka. Udah bagus jaringan. Coba padahal ini bagus sekali. Nah, ini pelatihan mandiri dari Google. Ada yang mau yang sertifikasi bisa, tapi saya belum coba. Yang saya sudah coba adalah pelatihan mandiri. Ada yang dasar-dasar, kemudian ada yang lanjutan level 1 dan level 2. Ya, ini linknya. Bisa diambil sebentar, kemudian kita pilih sambil mulai pelatihan. Jadi Google melatih kita secara mandiri di webnya. Kemudian kita mulai dari awal. Ya, seperti ini. Ya, jadi 3 materi yang akan diberikan Google, ada site, drive, kemudian blog. Tinggal diklik saja, maka mulailah pelatihan Google Site-nya. Seperti ini tampilannya. Ini pelatihan pelatihan mandiri. Semua orang bisa. Penting ada kemauan. Apa itu Google Site? Mengakses Google Site. Ya, sebentar insya Allah saya akan jelaskan khusus untuk penggunaan belajar ID. Membuat situs. Jadi secara umum Google Site ini bagus dimanfaatkan ke siswa karena memudahkan konten-konten pembelajaran dipersempit. Jadi anak-anak bisa satu situs saja, satu situs. Jadi Google Site yang kita buat, maka kita bisa masukkan materi-materi memang yang kita inginkan atau yang akan kita ajarkan. Seperti ini Ustadz dan Ustazah. Ini adalah pelatihan dari Google. Kemudian Blogger, Drive, silahkan Ustadz dan Ustazah mengeksplorasi. Klik saja link yang ada di yang kami bagikan ini. Silahkan Ustadz dan Ustazah mengeksplorasi apa yang ada apa yang tersedia di Google. Kemudian yang selanjutnya
Setelah pengenalan secara umum Chromebook, maka selanjutnya bagaimana belajar ID dimanfaatkan. Ya, pertama cara menggunakan belajar ID. Ya, jadi ustazah bisa mengambil akunnya para siswa. Untuk siswa baru kelas 7 itu kayaknya belum diaktifkan Ustadz Di, yang baru kelas 8 9. Ya, jadi belum aktif kayaknya. Ya, jadi berarti belum diaktifkan kalau begitu, belum pernah diakses. Jadi klik saja Gmail, kemudian bisa di sini tambahkan login. Saya tidak bisa harus keluar dulu. Nah, bisa di sini tambahkan akun lainnya. Sama seperti yang lain, untuk diaktifkan ID belajar yang ada pada siswa sekarang kelas 7 itu sama seperti memasukkan alamat email, tapi dengan menggunakan password yang dibagikan oleh kementerian. Jadi Ustadz Nardi sudah download, nanti didistribusikan ke Putri untuk ustazah mengaktifkan akun ID belajarnya. Setelah itu dimasukkan ID belajarnya, maka aktiflah akun ID belajarnya para siswa. Sangat-sangat simple. Jadi kementerian juga mendesak untuk mengaktifkan ID belajar yang ada di kabupaten-kabupaten, karena akun ID belajar merupakan ID yang akun yang berbayar sebenarnya. Tapi untuk siswa dan guru maupun PTK itu digratiskan oleh kementerian. Seperti itu. Jadi tahun lalu kami aktifkan ID belajarnya kelas 8, ya kelas 8 dan 7, 8, 9. Sekarang kelas 7 yang baru belum kami aktifkan. Saya harap Ustadz dan Ustazah, para wali kelasnya bisa mengaktifkan ID belajar para siswanya. Ya, seperti itu. Ya, kami lanjut. Apa yang bisa dimanfaatkan di ID belajar? Pertama, penggunaan Gmail, kemudian penggunaan Google Drive, kemudian Google Classroom, kemudian Google Doc, kemudian Google Slide, kemudian Gmail. Maka ketika menggunakan ID belajar, yang bisa termanfaatkan ini adalah 6 item ini. Ya, semuanya gratis. Seperti itu. Lanjut. Ya, menggunakan email. Menggunakan email pada umumnya sudah sangat lazim di kalangan kita. Hanya mungkin hanya sebatas verifikasi saja. Padahal email sangat bermanfaat untuk mengirim file yang dokumen, foto, video maupun yang berbasis aplikasi. Ini bagus dimanfaatkan untuk pekerjaan. Ya, memulai dengan email
saya skip saja karena semua sudah punya Gmail, nilai tampilan Gmail dan tampilan kirim. Kemudian bagaimana manajemen Gmail. Jadi mungkin masih baru bagi kita bagaimana memanage Gmail. Belum masih pesan-pesan kotak masuk yang ada di Gmail penuh dengan iklan-iklan. Jadi caranya kita buatkan label. Bisa langsung praktek ya. Buka Gmailnya. Diusahakan Gmailnya berbahasa Indonesia ya. Yang seperti tadi yang saya jelaskan caranya semua akun Google-nya itu diubah ke bahasa Indonesia supaya mudah pengaturan-pengaturannya. Jadi seperti ini saya buat label. Ini contoh saja. Jadi caranya adalah, jadi label ini bisa berfungsi untuk memanage pesan-pesan yang masuk. Jadi buka setelan yang ada di pojok kanan di atas. Di sini pengaturan-pengaturannya semua bisa kita filter. Ya, masukkan saja alamatnya, kemudian akun, kemudian kotak masuk. Di sini pengaturan-pengaturannya kita baca saja. Penting kita ubah dulu ke bahasa Indonesia. Kemudian label, ya silahkan buat label. Ya, buat label baru. Saya buat contoh saja kelas 9 IPA. Buat ya. Ya, sudah ada. Jadi gunanya bisa kita tandai saja dulu email-email yang memang dianggap penting. Email yang dianggap penting maka kita tandai, cara checklist, kemudian kita beri label. Kita beri label kelas 9 ya. Namanya. Ini contoh saja. Kemudian diterapkan. Maka email yang masuk ya, seumpamanya kita belum sempat membaca, maka kita tandai saja, kemudian diarahkan ke label yang kita inginkan, umpamanya kelas 9 ya. Kelas 9, maka muncullah kelas email-email yang berhubungan dengan yang terkait dengan kelas 9. Saya lanjut. Ini tadi labelnya. Ini caranya bisa diberikan warna. Tergantung selera kita masing-masing. Ya, kemudian fitur pencarian. Fitur pencarian juga memudahkan kita kalau seumpamanya terlalu banyak email yang masuk. Ini adalah fitur pencarian. Silakan dilihat, ini adalah hasil dari pencarian yang diinginkan. Ya, kemudian pengaturan email, mengubah tema, ya,
kembali lagi ke pojok kanan, kemudian bisa dilihat semua tema yang ada, maka silahkan dirubah sesuai dengan selera kita masing-masing. Silahkan disimpan, maka tema email kita berubah. Lanjut. Di sini bisa dikategorikan email-email yang masuk supaya tidak menumpuk. Setelan. Kemudian kota masuk. Ya, di sini kita pilih saja apakah sosial atau forum atau promosi yang diinginkan. Dilanjut. Ya, tanda tangan di sini bukan tanda tangan yang tanda tangan asli, tapi tanda tangan yang ketika kita mengirim pesan maka bisa dituliskan di situ tag yang ada di bawahnya. Seperti ini. Kemudian Google Chat dan Meet. Google Chat ini bisa kita manfaatkan di Gmail, ya. Pertama, kita buat dulu khusus di ID belajar, maka ada pilihan untuk menambah atau buat ruang, ya. Buat ruang, saya buat ruang ini khusus fitur yang ada di belajar ID. Saya buat kelas 7 IPA. Ya, saya masukkan Ustaz Asri saja. Kemudian hadir, ya. Kemudian saya buat, maka gunanya adalah kita bisa mengirim file, ya, sama dengan WhatsApp, Telegram dan yang lainnya. Hanya ini menggunakan kekurangannya harus menggunakan ID belajar untuk menambahkan siswa. Jadi siswa yang menggunakan ID belajar maka bisa ditambahkan. Kemudian siswa juga wajib mendownload aplikasi chat, ya, chat yang ada di Play Store. Silahkan ketik kalau mau melihat. Selanjut. Ini adalah fitur-fitur dari Google Chat. Kemudian Drive. Ini penting sekali, Drive. Yang ada di Chromebook kita. Ini khusus tampilan akun biasa, ya. Akun biasa. Bukan. Ini tampilan ID belajar, ya. Kalau akun biasa maka penyimpanannya sebatas 15 GB. Setelahnya berbayar. Ini penyimpanannya adalah penyimpanan ID belajar. Bisa kita lihat masing-masing ke Chromebook-nya. Silahkan buka file. Buka file. Ya, buka file. Kemudian ya, di Chromebook sudah otomatis ada Google Drive-nya. Kenapa? Karena Google Drive penyimpanan
lokalnya hanya 32 ya. Itu pun kurang dari 32 karena sudah ada aplikasi-aplikasi tambahan. Ya. Jadi bisa langsung diseret ya, pamannya ada file USB kita colok, maka kita bisa seret saja ke dalam sini. Contohnya yang saya download, bisa saya salin atau simpan ke Google Drive. Kayaknya nggak bisa. Sampai jam berapa ini Ustadz? Sampai jam berapa? Hah? Sampai habis di? Baik. Karena masih banyak ya. Saya akan menjelaskan tentang penggunaan Google Classroom. Ya, Google Classroom sangat baik. Ini Drive, saya langkai saja yang penting-penting saja. Google Classroom ya, ini Drive. Oh iya, tadi kalau seumpamanya mau dibagikan filenya, bisa ya, bisa diklik. Umpamanya mau di offline kan, seumpamanya tidak ada jaringan, klik saja ini, tersedia secara offline. Kemudian bisa dibagikan. Ya, linknya diatur ya. Kalau mau bagikan nih, jangan yang menggunakan ID belajar saja. Usahakan bukan yang ini kita pilih. Kalau mau dibagikan linknya, ya, usahakan kita pamannya yang ada di Google Drive kita, usahakan pilih yang ini. Siapa saja yang memiliki link, seperti itu. Kemudian selesai, kemudian disaling linknya, disaling linknya, saling, kemudian selesai. Ya, tambahan kalau mau diperpendek linknya bisa kita klik bit.ly. Ya, seumpamanya mau diperpendek, ya, login dulu. Ya, login dulu, kemudian ikuti cara-caranya, sangat mudah. Kemudian dipaste, kemudian bisa disingkat dengan menggunakan alamat ini, bit.ly. Ya, lanjut. Ini ada juga langsung kita bagikan. Ya, ini Google Classroom bagus untuk digunakan di pembelajaran kita ke depannya, walaupun siswa kita tatap muka. Jadi bisa di pembelajarannya di hibrid ya. Jadi seumpamanya pembelajaran kita di sekolah itu terbatas, maka bisa digunakan Google Classroom. Ya, saya akan praktek. Untuk Google Classroom bisa digunakan di laptop maupun Chromebook. Jadi sebaiknya di Chromebook karena penyimpanannya lebih banyak.
kemudian klik classroom, kemudian buat kelas seperti ini. Ustadz dan Ustazah mungkin sudah biasa, tapi kita mulai dari awal. Kelas 9, kemudian bagian kita tulis Putra, mata pelajaran ilmu pengetahuan alam, ruangan 01. Kemudian klik membuat. Ya, seperti ini tampilan dari Google Classroom. Ya, caranya untuk ya ini tampilan updateannya Google Classroom, bisa katanya setelan apa namanya streaming. Ya, ini untuk gabung siswanya, maka buatkan apa namanya dibagikan ini kodenya. Bagikan kodenya, kemudian diketikkan gabung kelas, kemudian masukkan kode yang dibagikan. Saya coba. Ya, saya sudah gabung. Ya, sudah gabung. Kemudian kalau mau membuat tugas, bisa klik buat. Kemudian ini tampilan update-nya sudah ada nirput, nirput, nirput tugas, nirput assignment. Ya, kemudian tugas, coba tugas, kemudian ya tugas. Ya, ini ada batasan waktunya. Jika mau diberikan batasan waktu, silahkan diatur.
Kemudian kita buat rubriknya. Rubrik ini adalah pengkategorian skor. Kita buat rubrik, kita kasih judul ya, lulus. Kemudian ini contoh. Kemudian di sini umpamanya poin 80 ya. Judul levelnya, maksud judul level adalah kalau 80 dia dapat apa kategorinya? Contohnya sangat, namanya di sini 70 ini di sini sangat kurang. Nah, apa deskripsinya? Deskripsinya itu coba kalau 70 dia tidak mampu menjelaskan. Ya, itu. Ini kisi-kisi saja. Ya, kemudian disimpan, kemudian ditugaskan. Ya, setelah itu saya akan praktekkan ketika tampilan di siswa. Kisah 7 dulu, Ustaz. Kisah 7 dulu. Gabung. Iya. Tampilan siswa. Seperti ini tampilan siswa. Jadi bisa siswa klik saja, kemudian apa yang diperintahkan, umpamanya disuruhkan mencatat, ya maka klik tambahkan tugas, kemudian foto catatannya, foto catatannya, ya. Setelah siswa foto catatannya, ini contoh. Maka siswa klik serahkan, ya serahkan. Maka ketika ada notifikasi pekerjaan telah terkirim, maka catatan tersebut sudah sampai ke gurunya. Ya, kita akan periksa. Kita periksa tugasnya siswa. Ya, kita reload dulu. Kita klik. Maka sudah ada satu yang menyerahkan ya, yang tadi saya lakukan.
Kemudian bisa dilihat tugasnya. Ya, ini bisa kita langsung kasih nilai. Bisa juga dulu dilihat, bisa dilihat tugasnya. Ini untuk catatannya. Seumpamanya mau dikomentari catatannya, klik saja, klik kanan. Kalau Chromebook, menggunakan Chromebook bersamaan dua jarinya ditekan. Ya, kemudian tambahkan komentar. Catatannya. Ini seumpamanya kalau ada tugas dari rumah, kemudian waktu belum cukup, ya catatannya perlu diperbaiki, kemudian bisa langsung diberikan nilai. Di sini poinnya yang rubrik yang kita kasih, saya tadi hanya membuat satu kategori. Sebenarnya tadi bisa dibuat 3 sampai beberapa kategori. Saya pilih ini saja karena ini yang saya buat. Berarti 70 ya. Karena kategorinya di sini tidak mampu menjelaskan. Kemudian perbaiki. Kemudian di posting. Kemudian kembalikan. Ya, kalau umpamanya sudah bagus, maka bisa langsung diberikan nilai, kemudian dikembalikan. Maka proses penilaian dan interaksi belajar terjadi ketika Google Classroom itu dimanfaatkan di pembelajaran kita, dan guru, ya Ustadz dan Ustazah bisa berinovasi di Google Classroom, bisa menambahkan video, bisa menambahkan link dan sebagainya, seperti itu. Mungkin ini yang sebenarnya masih banyak untuk penggunaan ID belajar, tapi sebenarnya untuk ID belajar kalau teori seperti ini maka susah juga karena memang harus praktek ya. Tapi karena berhubung dengan waktu pembuatan soal juga, jadi ya kita persingkat ya. Semoga IHT berikutnya kami diberikan kesempatan. Jadi untuk penggunaan ID belajar pemaksimalannya itu adalah praktek. Kalau secara penjelasan seperti ini kurang ya. Begitu Ustadz dan Ustazah. Ya, sekian dari kami. Kami tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.